Salam jumpa dengan Yulia Maria Fantil dari komunitas Indonesia Peduli Anak Gifted, atau yang biasa disebut Anak Cerdas Istimewa. Selamat bertemu dalam video edukasi tentang anak gifted. Video ini kami persembahkan untuk para orang tua Indonesia yang mempunyai anak gifted, atau siapa saja yang memang memperhatikan anak gifted. Marilah kita kali ini bicara tentang bagaimana karakteristik kuat anak gifted. Video ini merupakan video kedua dari tema kedua tentang karakteristik anak gifted. Video selanjutnya tetap kita akan bicarakan satu persatu tentang karakteristik anak gifted. Karena itu tetaplah bersama kami dan gunakan fasilitas like, share, and subscribe agar Anda tetap bisa mengikuti video-video selanjutnya. Sekarang marilah kita membicarakan tentang pentingnya karakteristik anak gifted untuk kita pelajari. Selama ini saya selalu memberikan informasi kepada para orang tua bahwa kita jangan tiba-tiba mencari nilai IQ atau tingkat IQ anak untuk mengetahui apakah anak kita gifted. Tetapi pelajarilah dulu karakteristik anak. Dari sini kita bisa melangkah apa saja yang perlu kita lakukan untuk anak kita. Apabila kita bicara tentang karakteristik, artinya adalah kita membicarakan sifat khusus atau yang ciri-ciri khas dari satu kelompok. Dan begitu dapat dikatakan bahwa kelompok anak gifted ini mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat yang sangat khusus dan hanya berlaku untuk kelompok ini. Dengan begitu kita perlu pelajari sekali karakteristik ini agar kita bisa membedakan satu anak dengan anak lainnya dalam rangka pengasuhannya, memberikan treatmentnya atau perlakuan kepada anak ini, dan juga bagaimana mendidiknya, karena perlu teknik-teknik tersendiri, tidak sama dengan teknik yang umum. Memang seringkali orang tua memang kebingungan ya bagaimana caranya, karena anak gifted satu sama lain adalah banyak ciri-ciri yang sama, tapi juga ada ciri-ciri yang berbeda, yang kemudian apabila tips-tips dari yang lain diterapkan kepada anak ini memang sangat sulit diberikan. Jadi dengan sendirinya kita perlu mencari tips-tips yang cocok untuk anak kita. Dengan demikian, kita sebaiknya harus bisa menerima karakteristik anak. Kalau tidak, kita hanya akan bertentangan dengan karakter anak. Dan ini sangat membahayakan kehidupannya kelak. Perkembangan sosialnya, emosinya, dan juga bahkan prestasinya. Baik prestasi di sekolah maupun prestasi pada waktu kerja dalam meniti karirnya. Jika kita tidak bisa menerima karakter anak yang sangat khusus ini, maka kita hanya akan bisa melihat anak kita sebagai anak bermasalah di mata kita. Sebagai contoh, anak-anak gifted adalah anak yang perfeksionis. Segala sesuatu harus tepat. Dia mempunyai kekakuan yang tinggi pada waktu balita. Dan kita sangat jengkel dengannya. Dan ini sangat bermasalah karena kita selalu diganggu dengan tuntutan-tuntutan dengan derajat sofistikasi yang sangat tinggi. Dan kita akhirnya selalu marah-marah. Kita minta supaya dia bisa berbuat normal, ya. Ayo, normal lah, begitu ya, seringkali. Ini artinya kita melihat anak ini sebagai anak bermasalah di hadapan kita.
Apabila kita bisa menerima anak dengan baik, walaupun karakternya bagaimanapun karakternya, maka kita dengan sukacita bisa mengasuhnya, bagaimana melakukan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan jangan lupa kita bisa juga kemudian dengan tips-tips yang kita peroleh, dengan strategi yang berdasarkan pengalaman bisa kita terapkan, kita mampu mengelola karakteristik yang sulit ini menjadi sebuah karakteristik yang fleksibel, ya bisa digunakan dalam memapaki dirinya di tengah teman-temannya, baik di sekolah maupun di tengah masyarakat. Andaikan tidak, ia akan menjadi anak bermasalah, baik masalah emosi, perilaku, dan masalah prestasi. Itu yang akan sangat disayangkan apabila ini semua terjadi. Kita coba ya melihat dengan contoh-contoh. Kita lihat misalnya saja tentang motivasi. Nah, anak-anak kita ini terkenal bahwa ia mempunyai motivasi yang tinggi, ya. Tapi bagaimana sebetulnya motivasi itu? Pada waktu kecil, balita, ia dilahirkan dengan seperangkat karakteristik sebagai anak gifted. Ya. Salah satunya adalah motivasi, dan motivasi ini yang dimilikinya adalah motivasi internal. Karena itu, apa yang dilahirkan oleh seorang anak gifted, karya-karyanya biasanya merupakan karya yang original. Inilah hakikatnya dari motivasi internal, adalah motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri. Tapi bagaimana dengan anak-anak ini pada waktu balita? Orang tua sangat kewalahan dengan motivasi internal ini. Karena apa? Karena si anak hanya ingin melakukan sesuatu menurut apa yang dimauinya saja. Dia hanya mau mengerjakan sesuatu yang diminatinya. Dan dia tidak mau mendengarkan perintah orang, tidak mau mengikuti perintah orang tua, dan pada akhirnya orang tua mengatakan anaknya bengal, anaknya tidak mau mendengarkan, anaknya tidak mau menurut. Jadi pada akhirnya orang tua dan anak selalu cekcok. Selalu saja anaknya menangis karena dipaksa untuk mengikuti apa yang diinginkan orang tuanya. Ini motivasi internal. Nanti kita bahas lebih dalam pada video-video berikutnya. Contoh lain yang bisa kita lihat adalah, nah, pada waktu lahir saja anak ini sudah sangat banyak gerak. Ya. Begitu lahir dia merangis, meraung-raung, terus menerus menangis. Dia mempunyai energi yang luar biasa. Memang salah satu perangkat dari keunikan karakteristiknya adalah seorang anak gifted mendapat karunia dari Tuhan bahwa ia mempunyai energi yang luar biasa, dan ini diatur oleh sistem neuromuskular dari susunan saraf pusat. Jadi bukan karena kebanyakan makan manis-manis atau kebanyakan makanan yang terlalu banyak energi, akhirnya anak ini diberi diet-diet atau orang tuanya menganggap dia salah makan sehingga harus makan makanan tertentu saja. Tidak, ya. Karena anak-anak gifted memang dilahirkan dengan energi yang sangat tinggi. Dia selalu banyak gerak dan pada akhirnya juga mempunyai kebutuhan akan tidur yang sangat sedikit atau lebih sedikit daripada anak-anak normal. Memang orang tuanya menjadi kewalahan karena anak ini seringkali siang tidak mau tidur, kerjanya loncat-loncat saja, tapi tidurnya cukup malam, cukup larut. Dan bangun sangat pagi, sudah mengajak bermain. Jadi banyak sekali keluhan dari orang tua tentang masa tidur dari anak-anak ini. Setiap anak tentu berbeda. Ada yang bisa diatur dengan baik, tidur jam 8 sore sudah tidur.
Tapi ada yang tidak bisa diatur, bahkan masih loncat-loncat di dalam kamar dan manjat-manjat, misalnya manjat tirai jendela atau horden, dia naik-naik ke atas lemari dan sebagainya. Dan ini sangat menyulitkan dalam pengasuhan memang. Jadi energi tinggi ini sebetulnya adalah energi yang positif, tapi andai kata tidak dikelola dengan baik, dia hanya akan menyebabkan dalam pengasuhannya, ya, orang tua dalam mengasuhnya akan mengalami kesulitan dan anak tidak terarah, ya, karena anak selalu dicerewetin, ya, anak selalu diteriaki dan sebagainya. Ini salah satu contoh tentang energi yang sangat tinggi, yang sebetulnya memang sangat dibutuhkan agar ia bisa mengerjakan sesuatu atau tugas-tugas dengan ketekunan yang sangat tinggi, dengan komitmen yang sangat kuat terhadap tugasnya sampai selesai, dan ketahanan kerja yang memang tinggi hingga selesai. Biasanya karya-karyanya lebih daripada karya-karya kelompok anak seusianya. Contoh lain, ya, sebetulnya banyak sekali contoh-contohnya, nanti kita bahas dalam video-video selanjutnya. Saya hanya memberikan contoh sedikit. Salah satu yang sangat menonjol sekali adalah pada waktu balita, anak ini selalu trial and error, selalu mencoba-coba, ya. Apa saja, misalnya saja usia 1,5 tahun bisa menumpuk kaleng Coca-Cola sampai tinggi sekali, ya. Orang tua berteriak-teriak karena takut jatuh kalengnya. Begitu juga pada waktu usia masih 1,5 tahun, 2 tahun, dia terus-menerus bermain dengan air, ya, bermain air dari satu gelas dituang ke gelas lain berjam-jam, atau bermain pasir. Main pasir dimasukkan dalam satu bak kecil, ya, dalam ember kecil, kemudian ditumpahkan ke ember yang lain, terus menerus setiap hari demikian. Atau memukul-mukul sendal ke air. Jadi setiap hari dia mencari air, misalnya genangan-genangan di halaman, kemudian setiap hari memukul air dengan sendalnya. Semakin cepat dia memukul, airnya menciprat semakin tinggi, dan seterusnya, ya. Apabila mandi, sebetulnya kadang-kadang anak-anak ini sensornya sangat sensitif, ya. Jadi kalau kena dingin atau kena sabun atau kepalanya dikeramas, seringkali berteriak-teriak. Tetapi apabila dia sudah nyaman merasa di dalam air, misalnya di dalam bak mandi, dan tidak akan keluar lagi karena dia akan terus-menerus bermain sabun dan dikeluarkan tidak bisa. Dan setiap hari demikian, untuk masuk air susah, tetapi untuk keluar tidak bisa. Dan ini sering kali terjadi, dan orang tua selalu menanyakan, anak saya ini mengapa kelakuannya sangat sulit diatur. Itu yang selalu datang kepada kami. Sebetulnya mencoba-coba adalah upaya trial and error menuju ekselensia, ya. Tetapi orang tua seringkali khawatir, ini kegiatan terfiksasi atau bukan. Bagaimana membedakannya? Nanti kita bicarakan di dalam video-video berikutnya. Tapi bagaimana apabila kita menemukan atau mendapati anak-anak kita dengan karakteristik yang demikian, yang sangat sulit, ya. Pertama-tama kita harus memahami bahwa pola perkembangan anak-anak gifted adalah pola perkembangan normal untuk kelompoknya. Ia diatur oleh susunan saraf pusat. Jadi kita tidak bisa mengatur-ngaturnya dari luar. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan upaya-upaya supaya tidak menyimpang dari perkembangan yang lebih baik, ya. Karena kadang-kadang karena kita tidak mengelolanya dengan baik, maka perfeksionisme akan menjadi masalah di kemudian hari. Atau upaya uji coba ditambah perfeksionisme
akan mengarah masalah di kemudian hari, ya. Nanti kita bahas satu persatu. Jadi dalam hal ini kita harus memahami dahulu bahwa karakteristik ini adalah karakteristik bawaan. Ia diturunkan dari orang tuanya atau garis di atasnya. Karakteristik atau perilaku anak-anak ini, baik emosinya maupun perilakunya, sensoriknya, semua diatur dari susunan saraf pusat atau otak. Dan kita akan sulit sekali mengatur otak dari luar. Misalnya ada yang mengatakan bahwa ini anak ini sensoriknya sangat sensitif, maka harus dilakukan upaya-upaya dari luar, misalnya saja dilakukan olahraga, ya, supaya struktur otak bisa berubah dan akan mengatur sensornya. Ini tidak bisa, karena susunan saraf pusat hanya mengatur ke bawah, ke bagian bawah, yaitu ke saraf-saraf bagian bawah, bukan saraf-saraf atau motorik dari bawah, misalnya gerak-gerak tangan, badan dan sebagainya, kemudian akan merubah struktur dan susunan saraf pusat. Itu tidak mungkin. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melakukan adaptasi sensor, ya, sensorik, diberi kepekaannya, diberi perlakuan atau di-treat agar sensornya bisa beradaptasi. Misalnya saja jijik-jijik, ya, tangannya itu sangat sensitif dengan lem, sehingga tidak mau mengikuti program-program di sekolah atau taman bermain maupun taman kanak-kanak dengan melakukan mengelem-ngelem kertas. Nah, ini kita perlu ajarkan supaya sensornya bisa beradaptasi, sedikit demi sedikit. Begitu juga motorik halusnya, dia itu juga seringkali banyak sekali anak-anak gifted ini yang motorik halusnya tertinggal, terutama motorik halus tangan. Jadi dia tidak mau menulis dan dianggap sebagai anak yang malas dan dihukum harus menulis berlembar-lembar, dan ini sangat salah sebetulnya, bisa menyebabkan masalah emosi dan perilaku. Dan ini yang harus kita hindari, dan kita harus melihat anak kita lebih detail lagi. Nah, demikianlah pembukaan untuk masalah karakteristik, ya. Dan pada slide berikut kita bisa melihat karakteristik apa saja yang bisa kita pelajari di dalam video-video selanjutnya. Karakteristik ini adalah kemampuan pikir yang tinggi pada anak-anak gifted dan daya ingat yang sangat kuat. Yang kedua adalah masalah perfeksionisme dan berbagai masalahnya. Yang ketiga, kreativitas dan imajinasi. Yang keempat, ia adalah seorang anak yang otonom dan mempunyai motivasi internal yang sangat kuat. Ia adalah seorang anak yang sangat sensitif dan sangat intensif. Yang kelima, ia adalah seorang anak yang sangat idealis dan mempunyai kepekaan sosial yang sangat tinggi. Nah, ini nanti satu persatu akan kita bahas dalam video-video selanjutnya. Dengan memahami ini semua, mudah-mudahan kita bisa membawa anak kita menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua, kepada nusa dan bangsa, dan kepada kemanusiaan kelak di kemudian hari. Kita perlu menjaganya, mengelolanya, dan memberi pengasuhan yang nyaman agar anak ini bisa berkembang dengan baik. Apabila tidak, akan menimbulkan berbagai kesulitan yang memang sulit rehabilitasinya. Dan ini tentu tidak kita inginkan. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar Anda tidak ketinggalan dalam video-video selanjutnya.